Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu bisa mengikuti presentasi sekaligus penjelasan tentang hypnotic persuasion skill. Kebetulan kami dari lembaga Yayasan Zokah, salah satu divisinya Zokah Care yang fokus pada ketahanan pangan duafa, hari ini ingin mengajak kita belajar sekaligus kita membantu Indonesia yang saat ini sedang, Bapak Ibu mungkin paham ya, sedang mengalami COVID dan dampaknya kemana-mana, termasuk salah satunya adalah pada ketahanan pangan duafa ya, karena kita kemungkinan kalau ini terus berlangsung sampai lama, maka bahaya kelaparan akan menghadapi kita akan mendapatkan ancaman kelaparan ya untuk bangsa Indonesia, terutama mereka yang saat ini sedang kesulitan dalam ekonomi ya. Bapak Ibu mungkin paham kajian dari Kadin gitu. Ternyata yang PHK bukan 2 juta atau berapa juta seperti yang disebutkan pemerintah, aslinya 29 juta orang di PHK. Dan ini hanya data yang tercatat, data yang tidak tercatat sangat banyak ya, itu karena banyak UKM-UKM yang tidak terdata, usaha mikro yang punya karyawan 1-2 orang itu juga masih PHK. Di saat yang sama usahanya juga gulung tikar. Pertanyaannya apa yang terjadi bila mereka tidak ada penghasilan? Jelas tidak ada uang untuk beli makanan, tukang makanannya juga kena dampak karena dia tidak bisa beli makanan gitu. Karena tidak ada yang bisa beli makanan, karena daya belinya berkurang. Dampak ini akan sangat berdampak kepada banyak area ya gitu, dan ujungnya adalah kelaparan. Itu yang kita takutin ya. Dunia menghadapi kelaparan dan Indonesia salah satu termasuk di dalamnya. Nah, hari ini kami dari Zokah Care, sahabat pangan untuk ketahanan pangan duafa, mengajak Bapak Ibu bergabung di sebuah klub ilmu persuasi atau ilmu membujuk orang atau ilmu untuk melakukan komunikasi persuasi ya pada orang lain gitu. Dan ini sebenarnya ilmu para nabi ya, karena para nabi, para dakwah itu tentang persuasi ya. Kemudian hidup juga tentang persuasi, kita melakukan persuasi pada adik, pada kakak, pada anak, begitu juga orang tua, gitu. Semua melakukan persuasi. Pertanyaannya apa kita melakukan persuasi dengan benar? Itu tantangannya. Gitu. Nah, sambil kita belajar persuasi, kita akan berdonasi untuk pembagian, karena dari Zokah Care kita punya nasi Zokah, kita berniat untuk konsisten selama sebulan membagikan 10.000 nasi bungkus pada setiap hari, dan 10.000 dibagi setiap hari. Jadi setiap bulan kita bagikan 10.000. Untuk itulah kami mengadakan program Muslim Persuasion Club. Gitu. Jadi nanti mereka yang bergabung di Muslim Persuasion Club akan memberikan donasi setiap bulan, dan kami akan memberikan ilmu gitu, dan saat yang sama uang yang terkumpul akan digunakan untuk operasional sekaligus pembagian nasi bungkus buat para doaku. Ini maksud kami adalah bermitra. Kita bermitra bersama-sama. Kami berbagi ilmu, Bapak Ibu berbagi sedekah, dan kami dari uang itu kami akan berbagi makanan. Saya berharap ini sebuah kerjasama yang mendapatkan keberkahan, yang insya Allah kerjasama kemanusiaan, yang mudah-mudahan kita semua terlibat dalam penyelesaian ini, sehingga Allah suka dengan kita. Allah ridho dengan apa yang kita kerjakan, sehingga Allah mau turun memberikan bantuan dalam banyak hal. Karena langkah terbaik sebenarnya bila ada orang duafa sekitar kita adalah memberikan bantuan. Mengapa ada duafa, mengapa ada rangkaian? Salah satunya adalah dibuat supaya saling mengaliri satu sama lain. Itulah kehidupan. Itulah proses alami atau proses natural dari sebuah aliran rezeki ya. Rezeki itu yang bagus adalah tidak mengalir di antara kita saja, tapi saling mengaliri satu sama lain. Kita saling membeli, kita saling bersedekah, kita saling bantu. Kadang kita membantu orang, kadang kita dibantu orang, dan itulah kehidupan. Gitu. Karena posisi orang kan tidak selalu stabil ya. Ada posisi di atas, dia berbagi pada yang bawah. Ketika dia di bawah, dia mendapatkan bantuan dari atas. Dan indahnya itu kehidupan, dan itu yang mau kita bangun. Zokah
Yayasan Sokar ini dibangun cuma satu, isunya berbagi. Kita ingin berbagi ilmu, kita ingin berbagi makanan, apapun yang bisa kita bagi, kita bagi. Karena Sokar adalah lembaga yang baru, masih kecil, maka yang kita lakukan adalah berbagi. Kita jarang meminta, gitu. Karena Sokar sendiri sebuah yayasan yang dari awal dibentuk agak sangat jarang meminta kecuali emergensi. Dalam mendanai operasional, karena background kita adalah edukatif ya, background kita adalah para pendidik, pendirinya adalah para pendidik baik di tingkat corporate maupun publik, maka kita bahasa eksplisitnya, bahasa kasarnya adalah kita tukaran ilmu untuk dapetin donasi. Kita jarang meminta karena di balik kita ada para tunanetra juga yang kita ajarkan untuk tidak meminta. Jadi sebisa mungkin mereka berjual beli apapun yang berjual beli ya gitu. Dan kita dalam mencari dana untuk membangun yayasan, membangun tempat, sekaligus juga membangun ketahanan pangan itu apa, kita gunakan dana-dana dari kegiatan pelatihan kita maupun jualan tiket. Salah satunya ini. Yayasan Sukas ini sedang membangun kampus sedekah Abdul Auf namanya Kasabah. Agak terhenti sesaat karena kami 1 tahun ini agak fokus pada pengumpulan dana untuk pembagian makanan itu agak kami dahulukan karena kami takut kelaparan menjadi pandemik juga selain corona ya. Karena kalau ekonomi terus seperti ini, mau tidak mau kita harus bersiap diri menghadapi kelaparan yang sedang melanda. Untuk itu kita bangun langkah untuk menyelesaikan ini agar Allah ridho sehingga Allah memberikan solusi pada kondisi yang sedang kita alami saat ini. Baik, nah materi kita hari ini adalah hypnotic persuasion skill. Karena ini tentang hipnotik, maka kita tidak bisa jauh dari ilmu hipnosis. Ilmu hipnosis itu, hipnos itu artinya tidur ya. Hipnotis adalah yang melakukan proses hipnosis. Hipnosis itu ilmunya. Nah, hipnoterapi adalah kegiatan hipnosis yang digunakan dokter. Siapa penemunya? Kita lihat yuk. Nah, ini adalah 5 tokoh. Tentu ada banyak tokoh pembentuknya, tapi 5 tokoh pencetus ilmu hipnosis. Dan yang menarik, semuanya ada dokter. Dengan kata lain, hipnosis dari dulu digunakan untuk terapi. Kalau Bapak Ibu hari ini ngelihat hipnosis digunakan untuk show, untuk apa, ada 2 kemungkinan, itu desain by design, ataupun memang itu sebuah teknik yang dipakai untuk hal-hal yang sebenarnya tidak ditujukan untuk itu. Stage hipnosis panggung lebih ditujukan untuk hiburan ya, bukan untuk terapi. Dan sebenarnya para dokter itu tidak setuju melakukan itu. Semua yang ada di sini adalah dokter, Frank Antus Mesmer, John Eliotson, James Dale, James Braid, itu. Dia adalah pertama kali yang mencetuskan nama hipnosis. Dulu udah ada namanya, saya belum tahu namanya. Yang pertama kali menyebut kata hipnosis adalah James Braid, itu tahun 1795-1860. Dan kemudian turun seorang yang sangat brilian, namanya Milton Erickson. Dialah yang merumuskan ilmu hipnosis dengan cara terbaru. Kalau biasa hipnosis formal, orang sudah duduk, tenang atau tiduran, tarik nafas, turun, menurunkan gelombang otak, kemudian dikasih sugesti. Kalau Milton Erickson, dengan ngobrol biasa, orang sudah turun gelombang otak yang disebut dengan trans. Apa itu gelombang otak? Nanti kita diskusi ya. Gelombang otak itu seperti apa? Yang jelas, ilmu teknik komunikasi berbasis hipnosis itu dikembangkan oleh Milton Erickson. Gila brilian, ilmu itu dikembangkan justru oleh seorang yang sebenarnya background-nya bukan hipnosis awalnya. Namanya Richard Bandler, seorang mahasiswa ilmu komputer. Kemudian setelah itu dia mengajak profesor linguistik namanya John Grinder. Dan keduanya kemudian merumuskan ilmu baru berdasarkan 70% ilmunya Milton Erickson dan sisanya para terapis. Ilmu itu disebut dengan neurolinguistic programming. Khusus bagian linguistik akan bagian komunikasi berbasis hipnosis itu dikembangkan oleh Milton Erickson. Sehingga orang mengenal sekarang dengan Milton Model. Milton Model lah atau apapun namanya,
Tapi ilmu awalnya namanya Milton Model. Dari Milton Model kemudian berkembang ilmu komunikasi, salah satunya ilmu komunikasi persuasi. Jadi basisnya adalah memang hipnosis. Basisnya ada, makanya kami menyebutnya dengan hypnotic persuasion skill, sebuah keterampilan melakukan persuasi dengan prinsip-prinsip ilmu hipnosis. Makanya namanya hypnotic persuasion skill. Oke, sekarang kita lihat. Sebenarnya hipnosis itu prosesnya seperti apa sih? Pahami dalam pikiran ada dua, pikiran sadar dan bawah sadar. Dalam bawah sadar ini sebenarnya jujur saja, dalam ilmu otak segala belum ditemukan tempatnya di mana. Justru yang menemukan sebenarnya ada dalam hadis Rasulullah yang menyebutkan ada sekumbal daging itu kolbu, dan sebenarnya subconscious mind ada proses yang mirip dengan kolbu. Karena dia membuat program pikiran, dia membuat program kehidupan, seluruh memori dan data ada di kalbu. Tapi hari ini kita akan gunakan terminologi subconscious mind dulu ya, bawah sadar. Karena kalbu itu masih by research sekarang. Ada organisasi namanya HeartMath di Amerika yang menelusuri cara kerja kalbu yang mirip sekali dengan bawah sadar. Hanya memang masih perdebatan, dan nanti kita tunggu saja, baru nanti terminologi kita pakai. Sekarang kita pakai terminologi conscious mind dan subconscious mind dulu. Nah, begini Bapak Ibu, kenapa hipnosis ini dipakai? Dalam kehidupan kita mengalami kejadian buruk, kejadian baik, dan semuanya. Dan semua itu tersimpan di dalam bawah sadar kita. Nah, ketika pikiran sedang akan memutuskan sesuatu, pikiran sadar berinteraksi dulu pada subconscious mind atau bawah sadar. Bawah sadar inilah isinya data-data masa lalu kita dan tafsir-tafsir kita terhadap kejadian masa lalu. Gitu. Jadi ketika pikiran mendapatkan input, dia akan diskusi. Saya respon apa dari kondisi ini ya? Kemudian dia berdiskusi. Kemudian subconscious mind atau bawah sadar memberikan rekomendasi data. Kemudian sadar kemudian mengambil data tersebut dan membuat tindakan. Ibaratnya adalah conscious mind itu pemerintah, subconscious mind itu DPR. DPR merekomendasikan tindakan. Adakah kemungkinan bahwa sadar mensabotase pikiran sadar? Sangat sering terjadi. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar, saya mau orang yang begini nggak bisa berubah. Sebenarnya itu keputusan dia. Dia mengunci logikanya, dia mengunci pikiran sadarnya untuk tidak bisa berubah. Akibatnya prosesnya menjadi terus-menerus seperti itu. Nah, bagaimana hipnosis bekerja? Sederhana. Kejadian itu, kalau orang, mungkin Bapak Ibu pernah tahu orang merokok ya. Mengapa orang merokok susah dinasihati? Karena ketika kita nasihati, itu adanya di sadar. Sementara program membuat dia suka rokok itu ada di bawah sadar. Cara terbaik untuk bisa menyelesaikannya bukan dengan memaki-maki orang yang merokok, dia akan terus menjawab. Cara terbaik adalah masuk ke dalam program itu dibuat, yaitu di bawah sadarnya. Disitulah teknik hipnosis dipakai. Teknik hipnosis adalah bagaimana kita bisa memasukkan data ke bawah sadar, kemudian data itu menjadi rekomendasi utama ketika dia ingin memutuskan sebuah tindakan. Gitu. Jadi masukin data. Cara masukin datanya dengan program hipnosis. Tuh, mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Duduk tenang, rilekskan diri dari ujung kaki sampai ujung kepala, perlahan-lahan hitung dalam hitungan mundur. Anda akan menghitung dari 10 sampai 10, 9, semakin rileks, semakin santai. Seperti itulah lakukan. Nah, itulah maksudnya mengistirahatkan pikiran sadar agar yang ada hadir adalah pikiran bawah sadar, kemudian diberikan sugesti. Begitu selesai, dikembalikan lagi ke posisi semula, pikiran sadarnya kembali bekerja. Itulah proses hipnosis. Nah, cara mengapa tarik nafas, tarik nafas, turun. Nah, itu maksudnya menurunkan gelombang otak. Nanti kita belajar lagi. Intinya gini, ketika kita posisi sekarang nih, itu posisi sadar, posisi di mana kita semuanya aware, mata, telinga, segala aware. Tapi ketika kita mikirin sesuatu dalam gitu, kita sudah nggak aware kiri kanan kan? Disitulah kemudian itulah proses di mana turunnya gelombang otak. Sama seperti tarik nafas, turun, tarik nafasnya nafas perut ya, kemudian rilekskan diri. Kita kadang-kadang menjamin mata kan, pejamkan mata. Ketika kita pejamkan mata, kita turun gelombang otaknya, pikiran sadar tidak kerja, subconscious mind-nya bekerja.
Jadi itu cara untuk bisa menembus masuk ke pikiran bawah sadar. Nah, garis kuning yang ada di gambar itu garis gerbang seleksi kita menyebutnya. Ada macam-macam istilahnya, kritik sektor dan macam-macam. Intinya di gerbang. Fungsi dari gerbang seleksi adalah menseleksi data yang masuk. Menseleksi data yang masuk agar dia tidak perlu nggak kasarnya ini data ini dimasukkan, perlu dipikirin nggak bahasa sederhananya gitu. Perlu dipikirin nggak? Kalau perlu dipikirin, maka dia terima, diterbusin ke bawah sadar. Kalau nggak dipikirin, dibuang. Gitu. Nah, bagaimana caranya kalau kita ingin bicara dengan bawah sadar kita tanpa harus dengan posisi hipnosis formal, duduk tenang, tarik nafas. Ada gunakan namanya kalimat hipnotik, kalimat hipnosis. Inilah yang sering digunakan di dalam persuasi. Mengapa? Karena saat kita memutuskan sebuah tindakan, tidak ada manusia memutuskan menggunakan, jarang sekali manusia menggunakan rasionya. Misalnya gini, ketika kita beli pasta gigi, apakah kita memutuskan pasta gigi A yang kita beli? Itu karena kita melihat kandungan fluoride-nya, kandungan ini, ya, sangat jarang orang melakukan itu. Kebanyakan manusia mengikuti, pokoknya saya beli ini. Beli Ciptaden, beli Pepsodent, atau apapun itu. Mengapa dia beli Ciptaden, tidak Pepsodent, atau mengapa dia beli Ciptaden, itu ada data di masa lalunya. Data di masa lalunya, sehingga membuat logiknya, karena dia langsung milih. Itu makanya dalam iklan, berlomba-lomba akan memasukkan ke dalam data orang yang menjadi targetnya. Ada istilahnya top of mind. Top of mind adalah kalau kita bisa masuk ke dalam 5 besar. Misalnya ada orang tanyakan, sebutkan minuman soft drink. A, B, C, D. Kita bahas nggak di halaman. Bahasa komputer itu, bahasa digital itu masuk nggak di halaman pertama Google-nya dia. Masukkan di halaman pertama pikiran dia. Nah, itu kuncinya. Jadi perjuangan seorang persuader atau ahli persuasif adalah bagaimana menembus garis kuning tadi atau gerbang seleksi. Karena kalau nggak tembus, dia akan dibuang. Nah, kalimat yang menggunakan yang bisa menembus gerbang seleksi itu disebutkan kalimat hipnosis. Nah, kalimat bagaimana proses hipnosis bisa masuk? Ketika kalimat ini diucapkan, saat kita berpikir kita membuka gerbang seleksi. Itulah yang disebut dengan TDS, Transderivational Shift, atau sebuah fenomena di mana kita memikirkan arti kata dan di saat yang sama kita membuka gerbang seleksi kita. Contohnya apa? Kalau saya mengatakan pada Bapak Ibu, tadi ada ram tebang deh di sana. Maka dengan mudah kita katakan, nggak mungkin, nggak akan dipikir sama kita. Tapi kalau saya mengatakan, Bu, Pak, bisa nggak Bapak membayangkan ketika di ujung sana ada orang yang bisa pakai sayap dan terbang melihat kita dari angkasa. Karena kata membayangkan itu membuat orang bayangin doang nggak jadi masalah kan gitu. Belum tentu benar. Tapi ketika bayangkan, kata itu menembus bawah sadar dan seakan-akan kita mengiyakan gitu. Ada orang terbang di angkasa dan itu membuat kita mau mikirin gitu. Apalagi dengan kata-kata yang lebih menarik dan membuat emosi kita terlibat, maka itu membuat kita menjadi lebih mudah menembus gerbang seleksi. Contoh ya, ini cerita benar di YouTube juga ada itu. Kasus seorang ahli neurolinguistic programming ya, seorang master practitioner neurolinguistic programming, satu lagi jalan di Amerika kejadian ini, ada pengemis tua menuliskan di kartonnya di tulisan itu tulis I'm blind, please help me. Saya buta, tolong saya. Kemudian sambil dia naruh rantang di untuk taruh uang. Orang hanya naruh 1, 2, nggak banyak. Seorang ahli persuader, master practitioner neurolinguistic programming melihat, kemudian dia balikan tulisan. Jadi kartunya dibalik, dituliskan di situ. Ini hari yang indah, ini hari yang indah, awan terlihat cerah sekali. Sayang saya tidak bisa melihat. Sebuah kata-kata yang sederhana. Dan yang menarik, kata-kata itu membuat rantang di depannya, tempat uangnya dia menjadi sangat penuh. Pertanyaannya, mengapa itu terjadi? Ketika orang mengatakan saya buta, tolong saya, itu karena orang sering melihat itu. Maka tidak perlu dipikirkan lagi, boro-boro masuk gerbang seleksi. Orang hanya melihat sekali. Gitu. Yang menarik, kata-kata kedua membuat kita berpikir.
Ingat ketika berpikir memikirkan kembali kejadian, gerbang seleksi terbuka. Dan itu seakan-akan ada perintah, walaupun di situ tidak ada tulisan tolong saya. Seakan-akan kita diperintahkan untuk berempati, kemudian kita memberikan uang. Ini hari yang indah dengan awan yang terlihat cerah. Sayang, saya tidak bisa melihat. Dan kita melihat orang-orang tunanetra dan kita tidak mau ngasih uang. Sebuah kalimat yang membuat perubahan hidup, perubahan bumi dan langit, dan itu membuat kasar dalam konteks ini rezeki orang yang menuliskannya menjadi lebih banyak, dan ini luar biasa. Kalau Bapak Ibu seorang Muslim kan, kita kan Muslim ya, lihat bagaimana Quran dibuat. Kita tahu ada Umar Ibn Khattab bisa masuk dalam kanan surat Taha, dan kita lihat bacaan surat-surat pendek yang sebuah berima berirama dengan bagus gitu, itu memberi contoh bahwa bagaimana kalimat Quran dibuat untuk persuasif, sehingga sering sekali dulu orang mengatakan Quran itu magic ya, Quran itu sihir ya, orang-orang kafir mengatakan itu karena bisa membuat orang berubah. Karena Quran tahu cara bagaimana manusia berpikir, dan itulah tentang persuasif. Baik, kita akan lanjut sedikit tentang otak nih. Pikiran bukan otak ya, maaf, karena otak dan pikiran dua hal berbeda ya. Pikiran memang hasil kerja otak, tapi pertanyaannya pikiran ada di mana-mana. Kalau di otot, ternyata otot juga berpikir gitu. Karena bagi orang pernah cedera, misalnya ini cerita dari para terapis olahragawan, ketika orang cedera di kaki kanan gitu. Sebenarnya secara medis sembuh, tapi ototnya masih menyimpan memori, sehingga seringkali jalannya agak pelan, gitu. Walaupun secara medis sudah sembuh, karena ototnya masih menyimpan memori sebuah gerakan yang membuat dia cedera. Oke. Ketika kita berpikir di level nomor kayak sekarang, kalau pakai alat ukur namanya elektroencephalograph gitu, hertznya ada di 15 sampai 30, jadi sadar. Semakin turun gelombang otaknya, 9 sampai 14 hertz, semakin kesadaran kita berkurang. Dan terakhir adalah di level delta, di mana kita sudah tidur. Nah, level beta itu begini, ketika kita anak main game dipanggil sama ibu. Misalnya siapa? Udin, ini makan. Iya mah. Dia masih dengar suara ibunya di beta. Udin, ayah makan. Iya mah, bentar lagi main dulu. Kemudian di alfa, Udin makan. Kata, iya mah, matanya masih lihat games. Suara ibunya masih terdengar. Tapi sudah sama. Nah, di theta, dia sudah tenggelam di dalam permainan games. Suara ibunya sudah tidak terdengar lagi. Disinilah proses hipnosis terjadi. Disinilah sugesti biasa dilakukan. Di alfa atau di theta. Nah, setelah itu lewat, kita masuk ke gelombang tidur. Itu nggak bisa diterapi apapun. Nggak bisa dihipnosis apapun. Kalau kita tidur kan makin lama makin turun gelombang otak, kemudian tidak bangun juga gitu kan. Makin lama makin naik. Itu proses. Itulah makanya dalam hipnosis formal, orang tarik nafas, tarik nafas, turun untuk menurunkan gelombang otak sampai di level alfa ataupun theta. Nah, teknik menembus tadi transderivational shift itu adalah menembus sampai alfa. Anda bisa mendalamkan ke theta atau langsung memberikan sugesti di alfa, itu bisa dilakukan. Jadi proses persuasif itu dilakukan di level alfa atau theta. Ini tentang gelombang otak ya. Sekarang tentang keputusan pembelian atau di manakah permainan persuasi dilakukan. Pahami dulu tentang bagaimana manusia memutuskan. Biasa ada input. Inputnya dari luar, ada kejadian apapun. Input ini awalnya ditafsirkan dulu secara awal, tafsirkan awal. Misalnya ada orang PHK. Tafsir awalnya apa? Bisa macam-macam, tergantung data yang dia punya. Kalau datanya orang PHK adalah di situ banyak orang yang menderita, maka dia akan menafsirkan ini saatnya penderitaan saya terjadi. Dan ketika dia mikirin tafsir awal, maka dia mulai memikirkan kejadian-kejadian data-data yang pernah dia lihat. Orang-orang susah, banyak utang, dan sebagainya di situ. Dan dengan cara itulah dia memproses data, sehingga outputnya adalah takut, atau stres, dan sebagainya. Tapi andai datanya adalah data yang bagus, misalnya datanya seorang PHK, ada orang PHK, udah itu jadi pengusaha sukses gitu. Maka dia menjadi bahagia dan dia mencari-cari ide bisnis di situ, dan dia memproses data dengan cara itu. Sehingga keputusan itu
dibuat. Keputusannya bisa cari modal, buat proposal, whatever lah gitu. Nah, dalam ilmu hypnotic persuasion, gitu, kita mengajak orang, terutama orang yang sudah memutuskan ya, kita mengajak orang untuk merevisi kembali keputusannya agar barang atau produk atau persuasi kita bisa masuk ke dalam pikirannya dan sehingga membuat keputusan ke dalam keputusannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, dalam ilmu hypnotic persuasion ada istilah buying trance. Buying trance adalah ketika Anda sudah sangat terlena dengan iklan sehingga Anda dengan tidak sadar mau mengambil uang berapapun untuk membeli barang yang diinginkan. Dimulainya dari input. Jadi pertama langkah buying trance adalah bagaimana informasi kita bisa disampaikan ke bawah sadar, masuk ke dalam bagian input, kemudian ditafsirkan secara efektif, secara bagus, agar ketika diproses datanya menjadi bagus. Itu disebutkan buying trance. Makanya ada istilah influence is the compass. Jadi pertama kali influence dulu, data dulu bisa masuk menerobos nggak gitu, menerobos tadi gerbang seksi. Kemudian barulah dari data tersebut kita harapkan itu proses menjadi bagian dari proses untuk dia membuat keputusan. Makanya influence is the compass, persuasion is the map. Jadi influence adalah kompas untuk bisa menerobos data gerbang seleksi. Dari situ kemudian orang dipersuasi dengan map yang kita punya agar bisa berpikirnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Inilah nanti akan kita pelajari. Dari mulai sekarang sampai nanti di Persuasion Club kita akan belajar lebih dalam. Lanjut. Nah, sekarang kita bicara tentang proses tadi. Kalau tadi, kita kembali sebentar. Kalau tadi kita bicara tentang input, proses, output, sekarang bagaimana kita menembus bawah sadar, gerbang seleksi, dan membuat keputusan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seorang pertama Roberto Cialdini adalah orang yang mempelajari ilmu persuasi dengan dalam ya, cukup seorang profesor persuasif orang menyebutnya gitu. Dulu kita berpikir bahwa manusia itu saat memutuskan sebuah tindakan akan menggunakan banyak sekali data. Well, pada prinsipnya pada prakteknya ternyata nggak gitu-gitu amat. Manusia hanya menggunakan 1-2 data kemudian memutuskan karena terlalu banyak informasi yang masuk. Untuk itulah dia menyebutnya dengan shortcut. Shortcut tuh untuk bisa menembus pikiran atau gerbang seleksi, kita menggunakan 6 prinsip persuasi. Dengan mempelajari manusia seperti apa yang bisa membolehkan data itu masuk ke dalam pikirannya. Ada 6 shortcut yang bisa kita gunakan untuk persuasif. Langkah pertama, opsi pertama adalah reciprocity atau hukum timbal balik, di mana manusia menerima kemudian memberi. Jadi inilah sebuah proses timbal balik. Mungkin kita sering kejadian lihat ya. Ada kita diundang ke sebuah perkawinan seorang, anak seseorang, kemudian kita seperti punya kewajiban untuk mengundang balik orang tersebut saat kita ngadain pesta. Mungkin bahkan di kalangan pejabat, kalau kita ngasih uangnya 500.000 di sebuah pesta, maka kita seakan-akan minimal untuk nanti kalau anaknya dia pesta perkawinan, kita ngasih sama 500.000 juga. Itu sebenarnya hukum timbal balik ya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat dalam keseharian seperti itu. Makanya bahkan sebagian ada orang nggak mau terima balas budi orang karena takut seakan-akan harus mengembalikan dalam bentuk yang sama nantinya. Nah, pertanyaannya apakah ini terjadi hanya sebuah karangan, sebuah kajian, atau memang dalam praktek terpakai? Di Amerika, ini dilakukan kajian. Dia mengkaji seorang pelayan. Jadi tips seorang pelayan. Kalau di Amerika kan memang harus mengasih tips. Ya. Seorang pelayan yang memberikan permen means ketika pelanggan meminta bill atau tagihan, sebelum tagihan dikasih dulu, ini Pak permen hadiah dari kami. Dengan memberikan permen itu,
ternyata tipsnya dia menaik sampai 3%. Yang menarik kalau dikasih 2%, tipsnya naik menjadi 14%. Dan yang lebih menarik, gitu, kalau kita pakai cara berbeda memberikannya. Jadi ada satu klien diminta untuk memberikan dengan cara beda. Jadi ketika dia dikasih bill, gitu, orangnya suruh sambil mereview, dia pura-pura jalan. Gitu jalan sesaat 2 langkah, kemudian dia balik. Oh, saya lupa. Untuk Bapak Ibu yang baik, ini hadiah dari kami. Dengan cara itu ternyata tipsnya dia naik sampai 23%. Artinya cara memberikannya juga berpengaruh terhadap cara dia diberikan tips. Dan ini memang berbeda. Ini kajiannya, jadi bukan sebuah kajian tanpa praktek. Oke, yang kedua komitmen. Jadi orang itu cenderung konsisten terhadap apa yang sudah dilakukan. Dan ini kayak sebuah hukum, kayak kita sebuah jebakan pemikiran. Dan itu yang terjadi. Jadi ada kajian tentang himbauan untuk drive safety ya. Di Amerika kembali, karena ini di Amerika orang Amerika ya, jadi risetnya di Amerika. Nah, banyak himbauan drive safety itu kasarnya diacuhkan oleh orang apa sih himbauan ini nggak penting banget. Ya, jelas orang mau safety gitu. Jadi jarang yang merespon gitu. Kalau dikasih apa questionnaire nggak diisi dan sebagainya, males lagi. Suatu saat ada seorang tim yang melakukan kajian, memberikan kemudian questionnaire sebagainya. Yang menarik adalah dia mendapatkan respon luar biasa, bahkan meningkat sampai 400%. Orang-orang bingung, ada apa, bagaimana caranya? Ternyata 10 hari sebelum kejadian itu, orang-orang ini menyebar ke rumah-rumah, kemudian memberikan stiker kecil gitu. Isinya tentang drive safety. Yang menarik ketika itu ditulis drive safety gitu, orang karena sudah membeli, sudah menginginkan menaruh di rumahnya, dia mau mengisi form yang diberikan dan memberikan respon terhadap drive safety. Luar biasa. Bahkan di Amerika, orang yang karena mereka kalau kemana-mana termasuk menemui dokter segala suka membuat perjanjian dulu. Jadi saya nanti janjinya mau ke dokter gigi misalnya. Tanggal hari Selasa jam 10 ya. Banyak orang batalin janji. Kita orang siap-siap kan udah nungguin. Jadi semuanya by appointment di sana. Yang menarik adalah ketika komitmennya ketika membuat appointmentnya, rata-rata yang membuat appointment ditulis sama adminnya. Yang menarik adalah dirubah mereka caranya. Orang-orang itu sudah menulis tanggal dan waktunya sendiri. Dan itu meningkat sampai hampir 80%. Jadi orang menulis tanggal dan waktunya sendiri untuk datang, itu cenderung lebih komit dibanding mereka yang ditulisin. Ini praktek di Amerika ya, gitu. Ini menarik ya. Oke, yang ketiga social proof. Jadi sebuah bukti sosial, sebuah prinsip dalam hidup yang dimiliki manusia adalah ketika orang lain melakukan, maka kita akan mau melakukan. Jadi menariknya begitu. Jadi kalau kita lihat, jadi ada sebuah riset juga kembali di Amerika. Gitu. Jadi kalau di hotel-hotel itu kan ada orang yang malas menggunakan kembali karena kita udah bayar gitu kan. Jadi orang rata-rata anduk itu sekali pakai mandi, kemudian mereka ganti. Hak mereka sih. Gitu. Cuma kan ada gerakan untuk mengurangi sabun, mengurangi polusi gitu. Sehingga mereka diharapkan melakukan reuse atau menggunakan anduk kembali kalau nggak kotor-kotor banget ya. Jadi kalau bisa sehari itu anduknya satu lah, nggak usah dicuci gitu pasnya gitu. Kemudian mereka melakukan kajian riset, gitu. Terutama untuk mereka yang menginap lebih dari 3 hari. Tulisannya tentang itu tadi environmental protection, jadi untuk supaya anduk nggak terlalu, kalau anduknya reuse lah, pakailah sehari gitu. Nggak banyak. Yang menarik adalah ketika tulisannya dirubah, jadi mereka membuat berbagai macam cara nulis, pakai
gunakan kembali reuse, nggak diikuti. Pokoknya setiap kamar diberikan tulisan kecil. Yang menarik ada satu tulisan yang membuat orang hampir meningkat sampai 72%. Itu ketika orang dikatakan meningkat sampai 33%, bahkan sampai menuju 50% katanya. Ketika tulisannya begini. 75% orang yang menginap di hotel ini menggunakan handuknya kembali. Dan itu meningkatkan 33 sampai 50% orang mau menggunakan handuknya kembali. Karena dia menggunakan kata 75%. Artinya orang banyak melakukan, kenapa kita enggak gitu bahasanya gitu. Dan orang mau melakukan itu, social proof. Gitu. Oke, keempat, liking. Orang suka melakukan sesuatu dengan orang yang mendukungnya atau orang yang disukainya. Liking itu begitu. Kajian kembali riset ini. Jadi mahasiswa MBA diajak dari Harvard, diberikan mereka yang jago-jago sudah belajar ilmu negosiasi dan sebagainya, disuruh melakukan negosiasi bisnis oleh beberapa kelompok orang, Kelompok mahasiswa awal dibagi dua. Yang kelompok pertama langsung melakukan negosiasi, langsung, time is money. Jadi mereka datang langsung negosiasi gitu. Mereka mendapatkan 55% deal gitu ya. Kelompok kedua, sebelum melakukannya mereka disuruh cakap-cakap dulu, kemudian berdiskusi, berkomunikasi, dan cari persamaan. Misalnya kalau dia orang Jawa, cari persamaan misalnya, oh adik saya di Jawa tuh tinggalnya di mana, seperti itulah. Gitu. Jadi mencari persamaan agar dia merasa klik. Dan dari situ ternyata kelompok kedua berhasil deal 90%. Dengan kata lain, orang yang menyukai satu sama lain lebih mudah melakukan negosiasi. 5, authority. Gitu. Kita cenderung percaya pada orang yang dinilai expert. Fisioterapi misalnya lebih mudah diikuti nasihatnya ketika dia menempelkan ijazah atau sertifikatnya di ruang praktek. Jadi ketika orang melihat dia orang mau diikuti, kelihatan otoritas. Orang-orang yang parkir gitu mau diparkirin oleh orang yang parkir, lebih suka diparkir oleh pakai baju seragam dibanding enggak, karena merasa dia kompeten di bidangnya. Itu orang otoritatif. Jadi dokter makanya pakai pakaian yang dokter, ada formal tersendiri. Bahkan di dalam bisnis kadang-kadang ada orang diberi seragam tertentu agar terlihat dia punya kompetensi di bidangnya. Terakhir, scarcity. Scarcity adalah barang-barang yang jarang ada biasanya lebih disukai. Barang yang limit gitu, lebih disukai. Ya, British Airways pernah membuat di 2003 kalau tidak salah, membuat kebijakan terbang dari Inggris ke UK yang tadinya 2 kali dibatasi sekali. Dan menarik, begitu dibatasi sekali, omset dia makin jauh meningkat bahkan dibanding sebelumnya. Mengapa? Karena itu sebuah kelimitan ya, sebuah proses penerbangan yang jarang dan orang cenderung mau melakukan itu. Mau memilih sesuatu jalan, makanya kalau dari ikan suka tulisan terbatas dan sebagainya gitu. Orang cenderung suka dengan hal yang membuat dia seakan-akan menjadi punya keistimewaan memiliki barang yang sedikit. Oke, baik, itulah 6 prinsip persuasion. Jadi kata Robert Cialdini, kalau Anda belum tahu cara persuasi, gunakan prinsip 6 ini aja. Dan ini membuat kita menjadi mau dan mudah melakukan persuasi. Baik, itu tadi 6 prinsip. Sekarang kita masuk ke strategi. Bagaimana strateginya melakukan persuasi? Pertama, tembuslah gerbang seleksi. Yang kedua, pahami bahwa ketika orang membuat keputusan tindakan sebuah tindakan pembelian itu melewati proses comfort, discomfort, dan higher level comfort zone. Jadi pertama mesti orang di zona nyaman tuh. Kita lagi tiduran nih, nyaman, lihat TV, kemudian ada orang katakan, olahraga yuk gitu. Kita kan discomfort, aduh males lagi enak lagi tiduran gitu. Apa yang membuat orang mau melewati discomfort menuju comfort zone? Yang lain adalah ketika dia melihat kalau saya mengorbankan discomfort saya, mengorbankan comfort zone saya, melewati proses yang nggak enak, saya dapat apa? Gitu. Dapatnya ada higher level comfort zone. Jadi zona nyaman yang lebih tinggi itu yang harus kita tawarkan ke orang.
zona nyaman baru apa yang bisa saya dapatkan ketika saya membeli barang dari Anda, zona nyaman apa yang saya dapatkan bila saya nurutin Anda, gitu. Itu yang harus dikejar. Disitulah kemudian kita gunakan. Jadi dua strategi, pertama tembus dulu, yang kedua cari strategi agar orang terlihat bisa mendapatkan zona nyaman yang lebih baik dibanding sebelumnya. Karena disitulah core persuasion terjadi gitu. Disitulah proses persuasi terjadi. Mengapa orang mau beli mobil dengan uang lebih banyak? Misalnya orang mau beli Jaguar atau beli apapun. Padahal orang beli mobil Xenia pun cukup sebenarnya yang mau. Tapi yang dia dapatkan adalah istilahnya dalam ilmu bisnis itu total get harus lebih besar dibanding dengan total give. Kalau orang beli BMW, Jaguar dan sebagainya, yang dia get bukan hanya fungsinya, tapi dia dapetin privilege, dapetin apa? Image, citra dan sebagainya. Itu yang mau dia kejar. Jadi barang itu sebetulnya bila total get-nya lebih besar dibanding total give. Lebih besarnya berapa, disitulah perbandingan nilai barang dengan barang. Oke, sekarang kita masuk dulu 5 prinsip persuasi ya. Pertama, pahami setiap orang bisa dipengaruhi karena orang itu bertindak melakukan pembelian dan sebagainya, artinya itu hasil persuasi orang lain. Kedua, hubungan baik memudahkan persuasi. Ya, orang yang ingin melakukan persuasi, pahami dulu dia perlu diterima, perlu membangun rapor. Nanti kita pelajari rapor. Kemudian dari situlah kemudian kita bisa melakukan persuasi dengan efektif. Tiga, keberhasilan persuasi ditentukan oleh tujuan. Jadi kita perlu merancang emosi apa yang mau kita bangun nih, supaya kita jelas melakukan persuasi. Tubuh dan pikiran satu sistem. Nah, ini juga penting karena ketika melakukan persuasi Anda harus lihat juga respon orang. Kalau orang itu kasar terbaca dari ekspresinya, orang itu suka juga terbaca dari ekspresinya. Seorang ahli persuasi adalah ahli yang membaca orang. Kelima, orang yang hanya tertarik pada apa yang penting untuk mereka. Ya, ini paling penting ya. Jangan gunakan teknik persuasi untuk diri kita. Ada seorang sales yang suka memohon-mohon pada prospeknya, Pak beli dong Pak, target saya tinggal terakhir nih, kalau ini bagi kita hubungannya buat kita apa gitu kan gitu. Yang harus kita pikirkan. Oke, langkah pertama melakukan persuasi ada rapport skill. Rapport skill adalah membangun keakraban. Rapport dari bahasa Perancis artinya nggak dibaca rapport. Rapport itu membangun keakraban. Ada 4 langkahnya ABCD, asking question. Jadi pertama kali bertanya. Mindset paling penting ketika asking question, kalau kita sudah beranggapan orang ini sulit, orang ini tidak bisa dekati, itu terbaca dari cara kita berkata, terbaca dari gesture bahasa tubuh kita berkata, melakukannya ya. Jadi harus mindset pahami orang itu orang yang akrab kita lakukan. Dengan mindset bahwa dia orang yang akrab, maka kita mudah melakukan proses mengakrabkan dia. Senyum, kemudian cari topik yang sama-sama disukai. Itulah konsep asking question ya gitu. Cari topik yang menarik dari awal-awal. Tadi macet Pak, oh iya macet nih. Oh, lumayan ya Pak. Iya lumayan nih, tapi gini. Berarti dia juga cerita lebih dalam. Ya, gitu, maksudnya gitu. Topik itu disukai. Kalau orang tidak suka, biasanya orang hanya jawab sekilas. Brain-based listening. Jadi mendengar bukan saja dengan kuping, tapi mendengar melalui gesturnya, dari intonasi nada, kemudian bagaimana responnya, itu yang disebut dengan brain-based ya. Kalau ada orang bertanya tentang, gimana Pak, istri dan anak sehat-sehat Pak, di rumah ada Pak? Udah dia menjawabnya, ya ada sih, ya ada sih. Tapi jawabnya seperti tidak nyaman. Jangan diterusin bicara itu, artinya tidak nyaman bicara tentang keluarga. Kongruen, nomor 3, kongruen. Samakan postur bahasa tubuh, lihat orang-orang yang akrab, kalau bicara bahasa tubuhnya selaras gitu. Samakan nada, jangan dia kencang Anda pelan atau sebaliknya gitu. Samakan topik, sebut nama prospek. Ini paling penting. Sebut nama prospek di setiap percakapan minimal 3 kali. Misalnya Pak Edi, gitu. Ya baik Pak Edi, ini. Oh begitu Pak Edi ya. Ya. Jadi jangan hanya Bapak dan Ibu saja, karena nama itu magic ya. Nama itu disebut kita, orang yang sedang tidur nyenyak saja, dibangun dengan cara apapun nggak bangun, tapi dibangunkan sebut namanya biasanya bangun. Terakhir, gunakan yes state 3 kali. Pernah tahu Bapak Ibu mainan anak-anak? Jadi bisa suka tuh diskusi, misalnya sebutkan kata putih 3 kali. Misalnya tembok warnanya apa? Putih. Langit warnanya apa? Putih. Kemudian papan tulis whiteboard warnanya apa? Putih.
Sapi minum apa? Banyak mengatakan sapi minum susu, padahal sapi minum air kan. Gitu. Mengapa itu? Karena kata putih-putih diselaraskan dengan yang keempat menjadi yes. Jadi kata yes state itu sesuatu yang udah pasti jawabannya, misalnya. Jadi tadi macet Pak kesini ya? Katakan iya. Oh, ketika tadi naik ya Pak ke atas. Ya udah pindah di bisnis mau kemana lagi kan gitu. Naik ke atas. Sesuatu jangan ya. Ketiga adalah masukkan apa yang mau kita inginkan. Disitulah 4 kali yes, berikutnya adalah kata iya. Gitu. Inilah Kak, cara kita membangun raport keakraban dengan orang lain. Gitu. ABCD. Langkah sederhana ya. Baru dari situ kita mulai menggunakan pola kalimat. Pola kalimat yang mau kita pakai. Misalnya ini ada kata-kata yang memacu emosi. Mungkin Bapak Ibu nanti coba kita contohkan aja ya. Seperti apa ya? Atau bagaimana rasanya? Ini kalau Anda mau jualan mobil misalnya. Seperti apa ya? Seperti apa ya kalau Bapak mengendalikan ini dengan jok yang nyaman, AC yang dingin, dan menikmati suspensi yang bagus dari mobil ini. Kira-kira seperti apa ya rasanya? Dengan mengatakan ini sebenarnya emosi dia terlibat. Ingat pembelian 90% dilakukan di level emosi, bukan di level rasio ya. Gitu. Dan ketika orang bisa merasakan dia menggunakan mobil atau barang kita, seperti dia memudahkan dia menyamankan dirinya untuk membuat dia mau membeli. Gitu. Lihat pola kedua. Anda sudah titik-titik, jangan sampai titik-titik. Anda sudah ke sini dengan berusaha payah. Jangan sampai kedatangan ke sini membuat Anda pulang dengan sia-sia misalnya. Jadi dia sudah datang ke toko tapi pulang ke sia-sia. Ini salah satu bentuk memicu emosi. Ini mirip nih, alangkah titik-titik jika titik-titik. Alangkah nyamannya, alangkah indahnya jika Bapak bisa memiliki apapun yang mau. Jika Anda bisa, ini kalau ke teman-teman tunanetra suka kita gunakan ini. Alangkah nyamannya saat alangkah nyamannya jika Anda merasakan aliran darah Anda lancar. Gitu. Jika Anda bisa merasakan bagaimana punggung Anda yang tadinya pegel-pegel, darahnya lancar dan sebagainya. Alangkah titik-titik. Polanya seperti itu ya. Gitu. Seberapa titik-titik terhindar. Nah, itu juga seberapa nyamannyakkah Anda ketika Anda merasakan terhindar dari misalnya ketakutan akan kebakaran, gitu, ketakutan akan bahaya karena Anda menggunakan produk kami seperti itu. Jadi seberapa titik terhindar titik-titik. Ini juga sebenarnya sebuah pertanyaan yang sebenarnya sebuah pancingan untuk masukkan emosi. Apakah Anda merasakan nikmatnya berkumpul bersama keluarga saat Anda menikmati teh yang kami berikan? Ini kan iklannya teh Sariwangi ya. Jadi tes Sariwangi dihubungkan dengan keluarga, dengan emosi keluarga. 5 pola ini juga banyak lagi sebenarnya, tapi ini contoh bisa memacu emosi seseorang. Memicu emosi bukan hal marah, memicu emosi itu melibatkan bawah sadarnya, karena emosi itu adalah bagian yang bertanggung jawab dalam membuat pembelian, bukan rasio. Maka gunakan ini memicu emosi. Pola kedua adalah membangun asumsi. Nah, asumsi positif terhadap produk kita, tapi tanpa harus dikasih tahu. Kalau saya mengatakan produk ini bagus, Anda bukan kata, ya kata kamu bagus, kata saya kan belum tentu. Itu orang mengatakan itu, tapi jika titik-titik, apakah ada titik-titik? Ini maksudnya juga sebuah kata yang menggunakan emosi. Jika Anda mendapatkan barang yang berkualitas tinggi dengan harga efisien, apakah Anda mau memilikinya? Nah, itu kita kata kuncinya. Tentu kalau mau, maka kami punya barang ini untuk Anda. Itu contohnya. Jadi kita nggak bilang produk kita bagus gitu. Ini ada produk yang sesuai dengan ekspektasi Anda. Cepat atau lambat, nah ini maksudnya sebenarnya memberikan pilihan, berasumsi bahwa sebuah kejadian akan terjadi, either cepat atau lambat. Cepat atau lambat Anda akan meyakini bahwa kualitas produk kami memang berbeda dengan yang lain. Cepat atau lambat. 3, nah ini juga sebelum itu berasumsi, ini sering dipakai ya oleh banyak orang, termasuk kami di Jepang juga kalau mau presentasi. Jadi kata sebelum titik-titik.
sebelum Bapak Ibu memutuskan menggunakan jasa kami untuk peningkatan kinerja perusahaan Ibu, saya akan terangkan terlebih dulu ini. Tapi ketika saya mengatakan sebelum, seakan-akan aman, kita nggak gelang, Bapak nanti pakai produk ini ya, produk jasa kami, enggak. Bapak sebelum itu ada sebuah kejadian yang pasti akan terjadi. Tapi sebelumnya saya lakukan sesuatu dulu. Setelah lakukan sesuatu, otomatis yang sebelum akan terjadi. Gitu. Maka katakan sebelum titik-titik, saya akan titik-titik. Sebelum itu sugestinya. 4, Anda akan menyadari titik-titik ketika ini sama kayak tadi ya, ketika Anda akan menyadari. Cuma ini adalah seakan-akan dia awalnya nggak sadar, nggak aware. Dengan kata-kata ini membuat dia aware bahwa itu sebenarnya terjadi. Anda akan menyadari betapa langsingnya diri Anda ketika Anda mengkonsumsi produk kami. Nah, gitu. Saya begitu ya. Gitu. Oke, yang kelima itu adalah sebuah program yang mirip dengan nomor 2, cuma kali ini dibuat opsinya diberikan kepada si prospek. Jadi, apakah Anda ingin memutuskan sekarang ataupun nanti? Sekarang ataupun nanti, Anda akan mendapatkan hadiah terbaik dari penggunaan produk kami gitu. Jadi sebuah pilihan yang sebenarnya apapun pilihannya, dia mendapatkan barang kita gitu. Itu kuncinya. Apakah Anda membeli barang 2 ataupun 4? Yang jelas setiap pemakaian ini, produk kami akan membuat kendaraan Anda lebih efisien dalam pemakaian bahan bakar, misalnya gitu ya. Ini asumsi itu ada kita serahkan pada klien agar dia memilih asumsinya sendiri, walaupun sebenarnya asumsinya sudah kita kendalikan melalui kalimat kita. Ini kalimat mohon imajinasi. Ingat, sebelum kita memutuskan sebuah tindakan, biasanya kita membangun imajinasi di dalam pikiran. Baru setelah itu kita membuat keputusan. Sama seperti kita datang ke satu tempat. Sebelum kita datang ke tempat itu, kita sudah membayangkan tempat tersebut. Jadi imajinasi untuk itu. Saya gini, pernahkah Anda melihat orang yang bekerja setengah mati tapi penghasilannya segitu-gitu aja? Dan Anda bisa melihat, nah ini bisa terusin ya, apa yang terjadi ketika Bapak berinvestasi di tempat kami, misalnya. Kemudian pola keduanya, Anda bisa merasakan titik-titik seolah-olah Anda bisa merasakan perbedaan dari produk kami, seolah-olah Anda melihat bumi dan langit, misalnya begitu. Jadi sebuah perbedaan yang seolah-olah Anda melihat perbandingan apa. Ini maksudnya sekarang ini untuk membuat kita berpikir, membayangkan sesuatu. Seandainya Anda memiliki sebuah rumah kita bisa katakan, seandainya Anda memiliki sebuah rumah, kira-kira rumah seperti apa yang Anda inginkan? Nah, ya, pastikan kita punya kualitas yang bagus ketika kita ingin menggunakan kalimat ini ya. Kalau rumah kita nggak begitu bagus kualitasnya, jangan pakai kalimat ini gitu. Ini seperti titik-titik perumpamaan. Ini seperti kalau ini suka kita pakai dalam negosiasi juga. Misalnya kalau kita nawarin barang gitu, kita akan katakan ini seperti membeli BMW. Kenapa saya suka pakai mobil? Karena ini sering kita pakai. Ini seperti Bapak Ibu mengendarkan BMW dan Xenia. Keduanya sama-sama membawa manfaat, keduanya sama-sama memberikan kenyamanan, tapi tentu ada yang lebih nyaman dari satu-satunya. Gitu. Biasanya ini seperti Bapak mengendarai BMW dan Xenia, dan kami produk BMW-nya Pak. Biasanya sambil senyum, sambil bercanda, bisa begitu. Kelima, apa yang terjadi saat Anda, ini juga menggunakan imajinasi seakan-akan Anda seakan-akan apa yang terjadi saat Anda seakan-akan Anda sudah melakukannya. Bisa seperti itu ya. Apa yang terjadi saat Anda
menggunakan kendaraan yang kami tawarkan dengan AC yang bagus, dengan kualitas mobil yang bagus, dengan kenyamanan dan kemewahan yang kami miliki. Apa yang terjadi saat Anda saat Anda mengendarai mobil seperti itu? Nah, kita biarkan imajinasinya berkembang. Kalau menarik, biasanya dia akan beli. Selama dia punya daya belinya. Nah, sekarang kita akan buat kalimat yang berhubungan dengan perintah terselubung. Perintah terselubung, perintah yang sebenarnya kita nggak beri perintah. Seakan-akan tidak berikan perintah, sebenarnya ada perintah di dalamnya. Anda tidak perlu titik-titik sekarang. Titik-titik. Anda tidak perlu memutuskan untuk membeli sekarang. Itu Anda tidak perlu memutuskan. Jadi seakan-akan kita tidak nyuruh orang memutuskan sekarang. Sebelum, bisa pakai kata tadi, sebelum Anda melihat betapa produk bisa memberikan solusi bagi Bapak. Ya, sama ini juga. Saya tidak meminta Anda membeli sekarang. Tapi bila Anda ingin membeli produk yang efektif, efisien, dan cepat menyelesaikan solusi, produk kami jawabannya. Nah, ini juga ketiga nih, ini juga penting nih. Ini seakan-akan kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi ini kalimat ingin agar kita mengatakan pada diri sendiri bahwa produk kita bagus, gitu. Atau apa yang kita sarankan itu terbaik. Saya tidak tahu apakah Anda menyukai produk yang bagus, kualitasnya bagus, tapi produk kualitas bagus tapi mahal dan tidak jelas daya tahannya, atau Anda inginkan produk yang memang sudah jelas kualitasnya, harganya bersaing, dan mempunyai daya tahan kualitas yang tinggi. Saya tidak tahu mana yang Anda suka. Gitu. Nah, gitu masih gitu. Yang jelas produk kita adalah produk yang kedua ya, yang bagus, yang kualitas bagus dan harganya bersaing. Nah, ini juga nomor 4 sebenarnya. Ini juga sebenarnya kita ingin katakan produk kita paling bagus, tapi kita nggak mau mengatakan langsung gitu. Jadi saya tidak ingin mengatakan produk kami terbaik. Ya. Nah, ingat ketika mengatakan produk kami terbaik, itu ubah intonasinya agar bisa ditandai oleh pikiran. Saya tidak ingin mengatakan produk terbaik, karena nanti Anda akan berasumsi berbeda. Namun bila Anda mengatakan tentang kualitas, maka Anda boleh cek sendiri, jawab mana kualitas kita seperti itu. Nomor 5, saya tidak tahu persisnya bagaimana Anda akan menggunakan produk kami. Tapi yang jelas, fakta menyebutkan produk kami lebih mudah digunakan untuk A, B, C, D, E, dan sebagainya. Inilah pola yang bisa Bapak pakai, Bapak Ibu pakai, dan ini bisa membuat kita memberikan perintah seakan-akan, tapi tidak menggunakan kalimat secara langsung, dan manusia tidak suka diperintah. Manusia suka ingin melakukan sendiri seakan-akan itu idenya, dan kita sedang melakukan ini dengan kalimat perintah terselubung. Terakhir buat tambahan ada kata tapi. Fungsi kata tapi adalah untuk menghilangkan asumsi atau pernyataan yang sebelumnya. Misalnya, Pak, sepatunya bagus, Pak, tapi rambut Bapak berantakan. Maka yang kita lihat adalah, yang kita dengar adalah yang terakhir. Sepatu kita bagus, tidak terdekat. Dan ini juga kita sering lakukan untuk menghapuskan data sebelumnya dalam pikiran. Ya, yang Bapak bilang itu memang produk itu bagus, Pak, berkualitas dan sudah banyak dikenal orang. Tapi ketika Bapak lihat harganya, apakah sebanding dengan kualitasnya? Itu kita perlu tanyakan. Nah, gitu. Kita gunakan tapi. Kata karena ini berdasarkan riset. Jadi kalau Bapak Ibu katakan sesuatu, pasti kan punya alat pendukung. Riset di Harvard melakukan proses eksperimen ya. Ada orang puluhan panjang mau fotokopi gantian gitu. Kemudian ada orang berusaha nyala ke depan dengan mengatakan, saya duluan ya boleh ya gitu. Itu 85% ditolak, nggak ada yang ngizinin. Tapi ketika orang mengatakan, boleh nggak saya duluan karena saya ditunggu nih saat ini di bawah. Dan itu hampir sekitar 70% orang mengizinkan.
ketika alasannya diterima. Terakhir, nah ini dongeng untuk anak nih, gitu. Kalian persuasi dongeng untuk anak. Ini teknik dari Milton Erickson, namanya My Friend John. Dia say, I have a friend named John. Gitu. Jadi maksudnya dia ingin cerita pakai nama orang lain, gitu. Tapi sebenarnya sebuah nasihat. Ini juga sering kita pakai kalau orang nanya, Pak, ini Pak, gini Pak, ini ada teman saya, sebenarnya punya masalah dia, tapi udah kan teman saya. Gitu. Seakan-akan sebenarnya saya ketika nyesekan dia dapat ide dari situ, gitu kan, gitu. Nah, untuk anak, kita bisa gunakan dongeng, gitu. Misalnya dongeng apa, hal yang bagus gitu. Tapi kita geser subjeknya bisa gini. Saya sedang ada anak cerita gini-gini, terus kemudian anak itu kemudian dinasihati oleh ibunya yang bijak dan mengatakan, nah, ketika mengatakan sesuatu gunakan bahasa yang dikenali anak. Misalnya, nak, kamu harus jadi anak yang jujur, anak yang baik supaya Allah suka dengan kamu. Kemudian, ketika anak itu mengatakan iya, jangan katakan hanya iya. Oh iya, kemudian katakan gini, oh iya. Untuk itu, anak itu kemudian berkata ke dalam dirinya. Ketika ngomong itu, katakan sesuatu yang disebut. Bila anak yang sering mengatakan saya, katakan saya. Bila mengatakan aku, bila katakan namanya, bisa katakan namanya. Misalnya, iya, aku, kalau dia bisa aku ya, aku perlu menjadi anak yang baik. Aku harus jujur pada orang. Itu sebenarnya sebuah nasihat. Bahwa sadarnya akan menangkap itu sebuah nasihat buat dirinya. Nah, ketika mengatakan sesuatu, rubah intonasi dan gunakan banyak paus. Misalnya gini, ibu itu berkata pada anaknya, nah katakan itu, anaknya dirubah gitu, paus, nah. Jadi nada yang datar, kemudian ada perubahan, itu mudah dikenali oleh pikiran bawah sadar menembus gerbang seleksi. Kemudian buat kesimpulannya, nah kesimpulan cerita biasanya kita geser juga subjeknya. Kesimpulan dari cerita ini berarti saya atau aku harus menjadi anak ini agar saya disayang. Digunakan kata yang keseharian anak seakan-akan nasihat ini untuk dia dan dia berterima kasih, berterima nasihat itu, dan secara tidak sadar dia menerima nasihat itu. Tapi dengan cerita. Oke, itulah sekilas tentang persuasion yang itu banyak kita akan pelajari. Bapak Ibu, kita nawarkan ke Bapak Ibu bergabung di Muslim Persuasion Club di MPC. Kita akan diskusi kita akan berikan materi setiap seminggu sekali, kemudian Bapak Ibu praktekkan, dan kita akan diskusi juga berbagai macam tantangan dalam persuasi, negosiasi, atau apapun dari dalam bisnis maupun kehidupan orang tua. Jadi kita akan sama-sama belajar, dan untuk bisa gabung di grup kita akan tetapkan dana 50.000 atau boleh lebih. Kalaupun kurang nggak jadi masalah, info ke kita kalau Bapak Ibu nggak punya uang gitu. Katakan itu. Kemudian tiap bulan Bapak Ibu berharap donasi 20.000. Kalau nanti Bapak Ibu ingin merekrut member, boleh saja. Kalau Bapak Ibu ingin dapatkan komisi, kita ada program MGM, Member Get Member gitu. Semua dana terkumpul untuk operasional dan bagi untuk apa. Jadi kita belajar berbagi, gitu. Belajar bersama, berbagi bersama, agar banyak orang tertolong, dan klub ini kita buat memang untuk itu. Kita ingin cari dana donasi sekaligus membagi, sekaligus memberikan ilmu, berbagi ilmu buat Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu bergabung dengan kita. Kita akan belajar ilmu-ilmu persuasi untuk negosiasi, parenting, guru, untuk ustadz, untuk apa, untuk bagaimana kita sama-sama cari ide, kita sama-sama belajar, dan semuanya bermanfaat bagi semua. Baik, segitu saja. Mohon maaf bila ada salah. Bila Bapak Ibu tertarik, silahkan gabung, silahkan bergabung, dan oleh orang yang mengirimkan WA ini pada admin kami, atau oleh orang-orang yang mengirimkan WA ini atau informasi ini pada Anda, pada Bapak Ibu semua. Semoga langkah kita ini diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan langkah, diberikan kemudahan, karena kita ingin memberikan kontribusi pada kondisi yang sedang terjadi saat ini. Sekian dari kami, semoga ini semua bisa memberikan
memberikan solusi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.